Zahra. Cut. Lu berdua sumpah gak jelas banget. Kenalin, nama gue Zahra. Profesi gue sebagai guru. Ya, kenalin nama gue Prima. Sekarang ini gue menjabat sebagai mekanik di salah satu perusahaan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zimatillah Ramadhani. Sekarang saya berprofesi menjadi seorang arsitektur. Kenalin, nama gue Muhammad Dafabit Abdillah. Gue di sini bekerja sebagai sinematografer di industri besar di Indonesia. Oke, Azahra nih, gue yakin pasti di profesi guru itu ada yang namanya kode etik kan ya? Ada. Oke, kira-kira nih di guru itu kode etiknya tuh apa aja sih kalau boleh lu kasih tahu nih? Kode etiknya ada 9. Pertama, guru berbakti membimbing anak didik, seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawan nasional. Yang ke-8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang 9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Oke, nah Oke, gue yakin pasti di profesi lo kan ada yang namanya kode etik kan? ada. Nah, kode etik di profesi lo itu apaan aja sih? Kalau boleh tahu, kasih tahu nih. Oke, di mekanik sendiri tuh kode etiknya setahu gue ada 15 ya. Yang pertama itu kita harus siap untuk bertugas setiap saat. Lalu yang kedua, berusaha menyelesaikan tugas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, memiliki kualitas mutu setinggi-tingginya, dan menggunakan biaya sekecil-kecilnya. Yang ketiga, kita harus mengirim laporan tanpa diminta, berisikan informasi yang benar dan terpercaya sesuai fakta lapangan yang ada. Lalu yang keempat, kita harus percaya akan kemampuan diri sendiri dan menyelesaikan tugas yang diberikan secara tuntas tanpa menggantungkan pada kemampuan orang lain. Yang kelima, selalu bersikap benar dan sopan. Yang keenam, berusaha menyelamatkan milik perusahaan, jiwa orang lain agar terhindar dari bahaya yang merugikan. Yang ketujuh, tidak akan memberikan perlengkapan kerja pada orang lainnya, baik dari karyawan instansi kita sendiri maupun sanak saudara, dan terutama untuk orang luar. Yang kedelapan, yaitu kita harus selalu beritikat baik dalam memberikan saran maupun kritik. Lalu berusaha menolak dan menghindarkan diri dari pengaruh untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan pihak lain dan perusahaan. Yang ke-10, yaitu tidak menerima pekerjaan dari pihak lain yang ada hubungannya dengan produk-produk instansi kita sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Yang ke-11, yaitu tidak segan-segannya bertanya apabila ada yang tidak diketahui, dan tidak segan pula menjelaskan atau mengajarkan apa yang kita ketahui atau kita kuasai. Yang ke-12, yaitu selalu mengikuti program atau pendidikan pengembangan kemampuan seorang mekanik baik di dalam ataupun di luar instansi kita sendiri. Yang ke-13, yaitu membina hubungan baik antara seluruh karyawan instansi kita sendiri umumnya, dan untuk khususnya kepada memberikan bantuan dan kerjasama kepada klien kita. Yang ke-14, yaitu ikut menjaga rahasia perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu selalu berusaha menjaga nama baik perusahaan, pimpinan maupun karyawan instansi kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, kode etik di profesi lu itu apa aja sih kalau boleh lu kasih tahu nih? Mungkin gue bakal jelasin tentang kode etik di profesi gue. Pertama, pasal 1 dalam menunaikan tugas profesionalnya yang dipercayakan kepadanya seorang arsitektur
bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan mitra kerja, terus juga pada profesi dan ilmu pengetahuan maupun masyarakat, sebagaimana umat manusia serta bangsa dan negara. Kita juga pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut kepada pasal 2, dalam menunaikan tugasnya, seorang arsitek membaktikan seluruh kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan juga perasaan yang dimilikinya dalam proses pembangunan demi kesejahteraan umat manusia lahir dan batin, dengan tetap menjaga kemandirian dan berpikir, serta kebebasan bersikap. Lanjut kita pada pasal 3, seorang arsitektur harus menempatkan dirinya, menata pikiran, dan hasil karyanya bukan sebagai tujuan, melainkan sarana yang akan digunakan secara maksimal dengan mencapai tujuan kemanusiaan dengan berupaya hemat sumber daya serta menghindari dampak negatif. Lanjut kepada pasal 4, atas dasar kepercayaan dan keutuhan integritas, keahlian, kejujuran, kearifan, dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka seorang arsitek mendahulukan tanggung jawab dan kewajiban daripada kepentingan pribadi sendirinya. Lanjut kepada pasal 5, tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas, seorang arsitektur berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakainya, walaupun sekalipun pihak ini bukan pemberi imbalan ataupun jasa secara langsung. Lanjut kepada pasal 6, arsitektur sebagai budayawan harus berupaya mengangkat nilai-nilai sosial budaya melalui karyanya, tidak semata-mata penggunaan secara teknis. Lanjut kepada pasal 7, yaitu pasal yang terakhir, pada tahap manapun dalam proses pembangunan, arsitektur harus menunaikan tugasnya secara bijak dan konsisten. Jadi gitu. Oke, gue yakin pasti di profesi lu kan ada yang namanya kode etik kan? Ada. Kode etik di profesi lu itu apa aja sih? Kalau boleh lu kasih tahu. Kode etik dalam sinematografer mungkin bakal gue sebutin ya. Yang pertama ada akurat dan komprehensif dalam membuat rancangan teknik kamera. Lalu kedua ada jujur dalam memprediksi kebutuhan teknis dalam rancangan syuting. Lalu juga ada yang ketiga, menjaga dan menghormati tim kerjanya dengan kontrak perorangan atau profesi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, melakukan semua keilmuan fotografi hingga sinematografi maupun produksi film dengan hormat dan bermartabat. Yang kelima, tidak melakukan provokasi terhadap personil kamera maupun film yang merugikan produksi, dan sekiranya sebagai pimpinan harus dapat konsolidasi atau bernegosiasi dengan pimpinan baik prosedur maupun sutradara. Yang keenam, memilih dan mempekerjakan tim personilnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan deskripsi kerja maupun standar kompetensi. Yang ketujuh, tidak menerima dan memberikan biaya, hadiah, atau kompensasi kepada siapapun bagi unit produksi selain tercantum dalam kontak dan organisasinya. Yang ke-8, tidak melakukan dengan sengaja menyabotase upaya personil lainnya maupun produksi. Dan yang terakhir, 9, tidak mengambil pekerjaan pada posisi di bawahnya pada saat sudah menjabat di posisi yang tertentu. Oke. Oke, tadi kan lu udah maparin nih kode etik di profesi guru. Nah, terus tahu nggak sih kalau apa bedanya kode etik sama etika profesi itu? Apa ya? Kalau kode etik, setahu gue tuh aturan-aturan yang tertulis di dalam profesi gue sebagai guru. Kalau misalkan etika profesi itu tanggung jawab gue terhadap pekerjaan gue yaitu sebagai guru. Oke, thank you Andara. Oke, lu sendiri pernah dengar apa itu etika profesi nggak? Etika profesi pernah. Tahu nggak apa bedanya kode etik sama etika profesi? Kalau kode etik itu kalau nggak salah aturan-aturan tertulis yang apa yang baik dan tidak baik dilakukan oleh seorang profesional di profesinya yang dipegang. Kalau etika profesi itu kalau nggak salah sikap-sikap seorang profesional dalam menjalankan profesinya, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Thank you. Tahu nggak apa bedanya kode etik sama etika profesi? Gue jelasin satu persatu mungkin ya dari kode etik dulu. Kode etik adalah aturan tertulis dalam profesional tersebut. Contohnya dokter harus melayani pasiennya tanpa melihat administrasinya dulu. Kan kalau di sinetron banyak apa ya analogikanya bahwa kita harus membayar administrasi dulu baru dokter akan melayani. Padahal dalam kode etik dokter itu nggak begitu. Dokter harus lebih mengutamakan keselamatan pasiennya daripada soal masalah administrasi. Lanjut kepada etika profesi. Kalau etika profesi adalah sikap atau perilaku
kita sebagai profesional kepada klien kita sendiri itu. Ada hal-hal yang membatasi bagaimana cara kita negosiasi dengan mereka, bagaimana cara kita mengambil hati mereka dan segala macam. Biasanya hal-hal yang membatasi itu adalah prinsipnya. Prinsip-prinsip antara prinsip kita sebagai profesional dan prinsip si klien itu biasanya ada hal-hal yang membatasi gitu. Thank you. Oke, lu sendiri pernah denger gak apa itu etika profesi? Yang pernah gue dengar etika profesi ya, etika profesi itu sebuah peraturan yang mengikat para seseorang atau golongan dalam lingkungan bisnis. Tapi kalau kode etik itu peraturan-peraturan yang ada dalam pekerjaan yang ada di sinematografi gue tadi. Kayak misalnya gue harus komunikasi dengan klien dengan baik dan tidak sembrono atau gimana sih. Kalau menurut gue sih itu sih kode etik. Intinya kode etik itu ya peraturan-peraturan yang ada dan harus dipatuhi gitu. Thank you.